Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referaksi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi turun sebesar 1,9%. Dengan total market cap mencapai di 871 miliar US dollars. Dan Bitcoin kita bisa lihat, dia kurang lebih drop sebesar 2,22% dalam 24 jam terakhir dengan angka di 19.400-an ya. Dan bisa dibilang dia masih bertahan di atas dari struktur 19.300-an, ya, which is good. Dan selanjutnya untuk Ethereum, dia drop juga sebesar 3,25% dengan harga di 1055 USD. Dan selanjutnya BNB dia drop sebesar 0,8%. Dan untuk XRP drop sebesar 0,26%. Dan untuk Cardano, dia drop sebesar 3,85% dan akhirnya 44 sen jebol juga setelah beberapa bulan berhasil menjadi support yang sangat baik untuk Cardano. Dan selanjutnya Solana, dia drop sebesar 2,21%. Dan untuk Polkadot dia drop sebesar 3%-an. Jadi overall kita bisa lihat semua cenderung drop. Dan kalau secara fundamentalnya bisa dibilang ini adalah sentimen yang mungkin cenderung bearish menunggu data CPI. Karena kita tahu data CPI akan keluar pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, ya. Dan ya otomatis ya, harapan kita sebagai holders cryptocurrency adalah hasil CPI-nya bisa lebih bagus daripada forecast. Ya, misalkan ya bisa 8,7, kalau lebih bagus lagi bisa 8,5, di bawah dari 8,6% alias previous datanya, ya. Tapi intinya kalau di bawah dari forecast kemungkinan besar akan lebih bagus beritanya untuk cryptocurrency. Jadi lagi-lagi pada hari ini pukul 19.30 atau pukul setengah 8 malam kita bisa tunggu hasilnya. Apabila data CPI yang lebih bagus daripada yang kita harapkan, ya, itu bisa membuat cryptocurrency lebih hijau tentunya. Ya, tapi vice versa. Apabila misalkan CPI-nya ternyata memburuk, misalkan jadi 9% gitu ya, ya siap-siap kemungkinan besar cryptocurrency akan kebanting. Dan sebenarnya bukan hanya cryptocurrency saja, tetapi aset-aset risk on ya seperti Nasdaq, S&P dan lain-lain ya. Sekarang kita akan geser ke chartnya dulu, di mana kita bisa lihat daily close kemarin lagi-lagi not too good ya. Kita bisa lihat bahwa kemarin dia close lagi-lagi membuat satu posisi yang lebih rendah lagi. Ini sorry for hourly kita geser. Ya, berarti dia bisa dibilang sedang mau retest lagi daerah sini ya. Struktur di 19.200-an. Nah, tapi untungnya kita bisa lihat bahwa kemarin dia ini close-nya di 19.311. Berarti masih belum sampai titik atau menembus 19.300 ya. Kita akan geser dulu ke sini ya. Kita geser ke indeks supaya datanya lebih lengkap. Di mana kita bisa lihat ini struktur lagi-lagi menahan harga Bitcoin 19.264, seringkali gua bulatkan jadi 19.300. Nah, buat kalian yang nggak tahu, itu adalah struktur dari weekly close all time high sebelumnya ya di 2017. Dia kurang lebih weekly close di sini dan otomatis itu berubah menjadi resisten. Nah, tetapi di tahun 2020 di Desember tepatnya kita bisa lihat dia tembus dengan momentum yang cukup besar. Seperti yang kita sudah bahas berkali-kali sebelumnya, satu resisten yang tertembus dengan kuat biasanya akan bisa berubah menjadi support ya. Dan kalau kita di sini ternyata ya kita bisa lihat di sini. Buktinya sendiri di weekly dia sudah basically 2 kali ya atau 3 kali lebih tepatnya ya menjaga harga Bitcoin di atas dari 19.300. Di daily kita bisa lihat sudah lebih banyak lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Yang paling baru kemarin. Nah, jadi harapan kita tentunya adalah Bitcoin jangan sampai jebol 19.300. Tapi sayangnya untuk kali ini bisa dibilang secara TA apa ya bisa dibilang fate-nya ini bukan di TA sekarang ya. Takdir dia ini sekarang tinggal kita tunggu apakah data CPI-nya bagus atau tidak. Kalau data CPI-nya bagus di bawah dari 8,8, bahkan kalau lebih bagus lagi di bawah dari 8,6, menurut gua BTC bisa mantul dan lanjut lagi ke atas retest MA20. Tetapi kalau data CPI-nya buruk ya, lebih tinggi lagi 9 dolar ya, 9 dolar sorry, 9%, ya siap-siap ada kemungkinan besar BTC dan cryptocurrency market akan lanjut dibanting ya.
Dan untuk sekarang kita bisa lihat ya, overall masih bermain di satu price range yang kita bahas dari kemarin ya. Kalau buat price range kita balik ke sini, di mana dia sudah terpantul sebanyak berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, dan sekarang nyaris kelima di sini ya. Jadi ya tinggal kita tunggu apakah data CPI-nya friendly atau tidak ya. Dan sekarang kita akan geser ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat dia sedikit ada rejection dari daerah 108,555 ya. Nah, buat lo yang bingung, wah Bang, kok bisa pas nih berhentinya di sini? Ya lagi-lagi, bukan gua dukun, tapi kita lihat datanya ya. Kalau kita tarik mundur terus, harus weekly nih. Ini adalah struktur yang sebenarnya sudah ada sejak 2002 sekitar sini ya. Di daerah sini 2002. Nah, maka dari itu kita bisa lihat bahwa ada reaksi terhadap price action, pada harga di sekitar situ juga. Karena di 2002 itu sempat menjadi resisten. Nah, jadi harapan kita tentunya sebagai pemilik cryptocurrency, dan bukan cuma cryptocurrency saja, ya, pemilik saham-saham indeks-indeks Amerika Serikat, ya harapan kita adalah ini bisa secepat mungkin turun, ya. Dan semoga saja titik ini sebagai TA-nya ini berhubungan juga dengan data CPI. Kalau data CPI-nya ya bagus, ya lebih rendah daripada harapan kita, ya atau lebih rendah daripada forecast. Nah, ini bisa membuat indeks dolar ke-reject oleh daerah 108 ya. Kalau dia ke-reject dan mulai turun, tentunya ya ini akan menjadi relief untuk Nasdaq, lalu S&P, Bitcoin dan lain-lain ya. Jadi buat kalian yang mungkin masih bingung, Bang, apa urusannya indeks dolar sama Bitcoin, sama Nasdaq dan lain-lain? Nah, jadi seperti yang gue bilang ya, lu bisa lihat sendiri saat terjadi bear market di indeks dolar seperti di sini ya, di Maret 2020, lalu di sini ya kurang lebih berapa nih? Ya, di Januari 2017 ya kita bisa lihat bahwa kalau lu lihat di market risk on seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, Bitcoin, disitulah masa-masa di mana Bitcoin, Nasdaq, S&P dan lain-lain itu mulai mau bull run ya. Jadi korelasi indeks dolar dengan risk on asset adalah korelasi negatif. Apabila mereka bear market, nah risk on asset akan bull market. Nah, kebayang ya kemarin kita bisa lihat bahkan bisa dibilang mulai bottomnya dari indeks dolar pun sangat berhubungan sekali dengan top dari Bitcoin. Kita bisa lihat di sini ya di sekitar Mei 2021. Kita bisa lihat dia kurang lebih di situ kita ingat terjadi summer low ya. Jadi lagi-lagi korelasinya cukup besar. Maka dari itu yang kita sangat harapkan adalah ini menjadi bear market, ya bisa dibilang menjadi awal dari bear market untuk indeks dolar. Karena kalau dia bisa terus membuat lower low, lower high, lower low, lower high seperti di sini dan di sini, ini akan menjadi berita yang sangat bagus sekali untuk Bitcoin, ya maksudnya cryptocurrency in general, ya. Lalu risk on asset seperti saham-saham di Indonesia juga bahkan akan terpengaruh, ya. Jadi lagi-lagi buat kita pemegang ya berbagai macam risk on asset ini adalah yang kita harapkan, ya. Dan seperti yang kita bisa lihat juga, Nasdaq, S&P semua juga dalam kondisi yang sekarang cenderung merah ya karena ya lagi-lagi termasuk risk on asset. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overview-nya. Jadi tinggal kita tunggu nanti jam 7:30 malam ya kita lihat apakah hasil CPI-nya bagus atau tidak. Andaikan kita berharap itu bagus hasilnya, yang kita tunggu selanjutnya adalah tanggal 28. Di mana tanggal 28 ini adalah pemutusan untuk peningkatan interest rate. Apabila dua berita ini bagus hasilnya ya. Bagus tuh dalam contohnya gini ya. Ini lebih rendah daripada forecast dan tanggal 28 andaikan interest rate jadi cuma naik 50 bps, itu akan menjadi bensin yang luar biasa untuk cryptocurrency market dan juga risk on asset lainnya. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit untuk Bitcoin ya. Yang pertama di daerah 19.300, di mana seharusnya kalau kalian pasang di tempat situ kemarin sudah dapat ya karena kemarin itu sampai titik di 19.227 ya, maka dari itu harusnya kena. Tapi buat lo yang mungkin lupa pasang atau lo nggak yakin dan lo lepas lagi ya boleh tetap pertimbangkan untuk pasang di situ 19.300-an. Ya lagi-lagi averaging bukan all in ya. Dan selanjutnya adalah di daerah 15.670, di mana ini adalah satu statistik yang sering kita bahas di DCWT, di mana apabila Bitcoin drop atau weekly close di border EMA 200, terjadi dua kali sebelumnya, yaitu drawdown sampai 30% dari EMA 200 di tahun 2020, Maret, COVID crash, dan juga di sini ya.
di 2015-an Agustus. Nah, jadi dari dua data itu buat lu yang ingin akumulasi di situ ya boleh juga. Karena secara historically pernah terjadi 2 kali seperti itu, ya. Dan seterusnya untuk overallnya ya lagi-lagi ini masuk masih minggu kelima kita di MA200. Seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, MA200 bukanlah tempat yang auto mantul sultan juga ya. Dan bisa dibilang pernah nggak bang kita bisa dibilang apa ya beberapa minggu stay di bawah? Pernah ya, tapi nggak se-ekstrim sekarang. Kita bisa lihat contohnya di 2015, dia sebenarnya pernah beberapa minggu di bawah dari MA200. Seperti di sini ya. 1, 2, 3, 4 ya, sempat 4 minggu di bawah dari MA200. Nah, tetapi sekali lagi gue bilang nggak se-ekstrim sekarang. Karena bisa dibilang zaman dulu itu lebih ke krisis. Sekarang masuknya ke resesi. Dan ya kita tahu seperti Nasdaq, gue pernah bahas di video gue sebelumnya, Nasdaq yang sangat menghormati MA200 weekly pun saat 2008 itu jebol. Ya, jadi lagi-lagi resesi berbeda skalanya dibandingkan dengan krisis. Ya. Nah, jadi untuk sekarang kurang lebih itu untuk buy limitnya dan secara overallnya, secara TA-nya itu adalah satu daerah yang sangat bagus secara historically untuk kita akumulasi. Tapi baik lagi, kita nggak bisa tutup mata terhadap fundamental. Nah, fundamentalnya apabila CPI ya nanti pukul 19.30 hasilnya bagus dan nanti tanggal 28 Juli juga hasilnya bagus, nah itu ada kemungkinan kita bisa mantul ya bahkan mungkin bisa weekly close di atas dari MA200. Tetapi apabila hasilnya buruk dan masih cenderung drop ya, CPI-nya buruk, si CPI-nya naik terus dan si interest rate juga dinaikkan terus, ya sudah, mau tidak mau kita harus siap dengan downside potential yang lebih dalam lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan bagi kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal, tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk bisa ngerti charting. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke Ethereum dan hasilnya nggak terlalu bagus ya. Jam 7 pagi tadi dia daily close di bawah dari 1048 USD, alias dia menjebol struktur yang terbentuk pada tanggal 22 dan 23 Juni lalu ya. Nah, artinya kalau struktur jebol seperti ini, yang harus kita lihat selanjutnya adalah apakah akan terjadi rejection dari 1048 ya. Tadinya support, apakah dia akan berubah jadi resisten atau tidak ya. Kita lihat pada hari ini. Kalau dia berhasil reclaim lagi, oke, safe ya. Tapi kalau dia tidak bisa kalau dia tidak berhasil reclaim dan malah reject lebih dalam lagi, ya sudah, berarti kemungkinan besar itu legit breakdown ya. Nah, jadi untuk sekarang posisi short ya, posisi short yang sudah kalian hold misalkan dari tanggal sini ya, dari tanggal 8 Juli, sekarang harusnya sudah kena TP kalau sesuai dengan trading plan ya. Tapi gue yakin ada aja 1-2 yang masih bandel dan masih hold posisi short mereka ya. Nah, kalau kalian masih hold terus ya, jujurnya kalau gue pribadi sarankan udah TP dulu aja sekarang ya. TP sekarang, kalau sampai ke reject oleh 20, short lagi boleh. Tapi ya, kalau lu tetap bandel ya sudahlah. Kalau lu emang mau ambil risiko lebih, silahkan aja lu hold sampai 1000 USD ya. Kalau 1000 USD lu belum mau juga TP, gue udah nggak tahu deh, gue angkat tangan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk short ya. Lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi, kalau sampai dia naik lagi dan reject kalau MA20, boleh pasang lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Untuk spotnya kita hold dulu saja ya karena sayangnya supportnya baru tertembus ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan tentu saja apabila CPI-nya hasilnya bagus, Ethereum juga pastinya akan terbantu ya. Jadi overall seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita lanjut ke Cosmos. Ya, untuk Cosmos kita bisa lihat ternyata lanjut ya rejectionnya. Di mana kemarin, atau lebih tepatnya kemarin lusa pada tanggal 11 Juli, dia daily close di bawah dari MA20 dan 50. Dan kemarin kita bisa lihat rejectionnya berlanjut, ya sempat nge-wick ke sini, tetapi harga lanjut turun. Ya, jadi dalam kondisi buat kalian yang nge-short di sini ya masih dalam kondisi profit dan profitnya not bad ya belasan persen kayaknya. Kita coba cek, yes sekitar ya 13 persenan ya which is not bad. Nah sekarang pertanyaannya TP-nya di mana? Ya buat kalian yang sebenarnya konservatif udah TP harusnya kemarin di MA50 ya. Nah, buat kalian yang lebih agresif, ya mungkin bisa pertimbangkan di struktur sini, $7 lebih 32 sen. Ya, nah buat kalian yang mungkin baru buka posisi short kemarin di sini, sama TP-nya di sini, ya. Nah, tapi gue sarankan buat lo yang sekarang shortnya sudah profitable, ya, sudah kondisinya hijau. Nah, lo mendingan pasang SL Plus. Karena kalau data CPI-nya bagus, siap-siap bisa berubah arah. Ya, jadi lagi-lagi buat lo yang sudah profit, ya, dan tetap mau
buka posisi short kalian, pastikan pasang SL plus atau stop loss plus. Berapa persen, bro? Ya, tergantung. Lo mau misalkan plus 10% boleh, lo mau plus 20% boleh, atau lo kalau mau lebih high risk lagi bilang gini, gua tutup shortnya kalau sampai daily close di atas dari 20 dan 50, itu juga boleh. Ya, setiap orang berbeda-beda, dan tentunya sekali lagi, trading plan itu sangat sangat berbeda dari satu orang ke orang lain. Ya, jadi lo yang tahu enaknya gimana. Ya, tapi untuk TP-nya secara generalnya untuk di Atom di $7.32. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Matic. Ya, untuk Matic kita bisa lihat lagi-lagi MA50 dan 20 cukup perkasa untuk menahan harga Matic. Walaupun 50 technically ketembus, tapi 20-nya masih enggan untuk dijebol, ya, which is good. Nah, jadi bisa dibilang ini cukup melawan dibandingkan dengan berbagai macam aset yang lain. Saat support-support mereka jebol, Matic masih bertahan, ya. Nah, tetapi lagi-lagi ya, tentunya ini bisa sangat berubah dengan data CPI. Apabila data CPI-nya buruk, ya otomatis ini akan jebol dengan sangat mudah, ya. Tetapi vice versa. Apabila data CPI-nya bagus, ya misalkan 8,5% atau 8,7%, nah itu akan membantu Matic untuk naik ke atas, ya. Dan buat kalian yang punya posisi short dari 60 cents ini, gua sarankan sekarang take profits dulu. Oh, kenapa bang? Kalau nanti CPI-nya jelek gimana? Ya nggak apa-apa, kita setup lain. Karena kenapa? Data CPI ini kan kita belum tahu seperti apa. Ya, kalau lo mau berjudi dengan nanti data CPI-nya seperti apa, ya tanpa ada setup yang bagus, taunya dia balik, lo bukannya untung malah buntung. Ya, jadi lagi-lagi buat lo yang punya posisi short dari sini sampai ke MA50, sudahlah TP dulu saja ya, sesuai dengan trading plan yang kita bahas kemarin. Karena udah cukup gede ya, sekitar 12%-an ya, itu apalagi kalau dengan leverage itu lumayan besar. Ya, jadi lagi-lagi buat lo yang punya posisi di sini, gue sarankan untuk TP dulu aja. Buat lo yang sudah TP, bagus ya, berarti lo setia lah dengan trading plan lo ya, dan yang setia dengan trading plan yang biasanya bisa terus profitable. Dan selanjutnya adalah apabila ternyata data CPI-nya buruk dan lanjut lagi jebol ke bawah, andaikan dia bisa tembus MA50 dan 20, close daily di bawah, nah lu boleh lanjut short. Lanjut short dengan TP kemana? TP-nya di 46 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Untuk spotnya kita hold dulu karena masih belum bisa reclaim dari 68 sen. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom. Dan untuk Phantom kita bisa lihat lanjut turun ke bawah sesuai dengan yang lain lah kurang lebih ya. Nah, jadi untuk sekarang Phantom dengan jelas targetnya adalah ke 21 sen ya, dimana sebelumnya ini satu struktur yang cukup baik sebagai support ya. Nah, tetapi ya pertanyaannya gimana nih kondisi short yang kemarin? Nah, kalau lo nge-short Phantom kemungkinan besar di dua tempat ini. Yang pertama saat dia retest 29 sen atau saat dia jebol MA20 pada tanggal 10 Juli di sini ya. Dua-duanya sudah profit. Ya, kalau dari sini ya mungkin bisa belasan persen, dari sini mungkin masih single digit. Nah, menurut gua gimana? Menurut gua lebih baik lu TP dulu aja. Oh, Bang, tapi kan belum kena target nih. Yes, kalau nggak ada CPI, biarin aja. Tapi karena ada CPI, ada resiko bisa berbalik. Ya, kalau resiko berbalik, ya berarti posisi untung lu bisa jadi rugi. Ya, daripada kita harus berjudi di situ, lebih baik kita TP dulu aja. Andaikan sampai nanti dia ternyata berbalik, ya sudah, kita sudah untung. Tapi kalau dia lanjut lagi turun, ya sudah, berarti bukan rezeki kita. Dan jujurnya nggak terlalu ekstrim jauh juga. Ya, jadi sekali lagi buat lo yang punya posisi short dari 29 sen atau di MA20, lebih baik TP dulu aja dan tunggu setup selanjutnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk spotnya sebenarnya kalau lu mau di sini juga boleh di 21 di sekitar 21 sen boleh. Tapi jujurnya lebih baik tunggu CPI dulu aja ya. Karena kalau CPI-nya buruk ada kemungkinan bisa tembus 21 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, dan stasiun terakhir untuk Phantom masih ada di 15 sen. Jadi kalau kalian pengen akumulasi spot yang paling rendah lah dalam tanda kutip ya, bisa pertimbangkan di 15 sen di sini untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita lihat Polkadot ya. Setelah Polkadot kehilangan $6.68, yang kita bisa lihat ini adalah support yang cukup baik ya. Sejak terbentuknya pada tanggal 12 Mei ya, kita bisa lihat dia sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kali ya menahan harga Polkadot untuk nggak jebol ke bawah. Tapi akhirnya pada tanggal 11 Juli lalu dia tembus dan lanjut turun ya. Secara struktur kurang lebih ya, kasarnya kemarin tuh ada di $5.89. Nah, buat lo yang masih ngehold posisi short ya,
Ya, jujurnya seperti gue bilang di atas ya, TP dulu aja. Ya, tapi lagi-lagi, setiap orang berbeda-beda. Ada yang lebih bandel gitu ya. Kalau yang lebih bandel, ya mungkin lu boleh pasang SL Plus. SL Plusnya bisa 10%, 20%, tergantung lu masing-masing. Atau kalau sampai struktur, ya mungkin kalau dia daily close lagi di atas $6.68, bisa lu TP aja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano dan akhirnya kita bisa lihat pada tanggal 11 Juli lalu Cardano tembus daerah 44 sen ya. Sayang sekali, pada daerah 44 sen ini sudah cukup kuat menahan harga Cardano sejak sejak tanggal 12 Mei. Kapitulasi Bitcoin tuh waktu itu di situ ya. Kapitulasi dan kita bisa lihat ya berkali-kali menahan harga Cardano akhirnya jebol juga pada tanggal 11 Juli lalu ya. Dan yang lumayan bikin deg-degannya adalah kemarin ya pada tanggal 12 Juli dia retest 44 sen dan lanjut lagi turun. Ya, jadi overall masih tambah bearish. Nah, buat kalian yang sudah punya posisi di EMA20, short tentunya ya. Nah, sekarang bisa pertimbangkan untuk TP dulu. Karena lagi-lagi alasannya adalah CPI ya. Andaikan CPI-nya bagus, ya Cardano bisa diklaim lagi kemungkinan besar ya. Tapi kalau CPI-nya buruk bisa lanjut ke bawah. Nah, tentunya ya buat kalian yang high risk ya mungkin akan tetap nggak apa bang, gua hold aja terus. Nah, kalau lu yang pengen nge-hold terus, pastikanlah punya SL Plus. SL Plusnya berapa? Ya, gue balikin ke lu lagi. Mau 10%, 20%, atau andaikan daily close di atas dari 44 sen juga boleh. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan andaikan sampai harga CPI-nya bagus, atau lebih tepatnya data CPI-nya bagus, dan mulai daily close lagi di atas, ya sudah. Ya berarti kita tunggu setup lagi di MA20 daily. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.